Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Yusuf Argiansyah dengan 3 NIM belakang 014 dari kelas Hukum Lingkungan H. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis saya terkait implikasi hukum lingkungan dengan dibangunnya pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sebelum saya masuk ke analisis, saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini. Proyek ini sudah direncanakan pada era Soeharto melalui Kepres nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta yang disebut dengan reklamasi Pantura untuk mewujudkan kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan andalan. Selanjutnya, Kepres ini juga ditentang oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003 tentang ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta yang diambil berdasarkan kalau proyek ini memiliki dampak terhadap lingkungan seperti dapat meluaskan genangan banjir Jakarta, kerusakan ekosistem laut, dan gangguan terhadap operasional PLTU Muara Karang. Selanjutnya kita masuk ke era SBY, era Fauji Bowo, dan eranya Ahok. Di era ini, SBY akhirnya mengeluarkan izin untuk melanjutkan proyek reklamasi ini dengan Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebenarnya Fauji Bowo juga ingin mengeluarkan izin buat membangun pulau reklamasi di utara Jakarta, cuman keburu masa jabatannya habis. Nah, dilanjutkan dengan Ahok sebagai wakil gubernur. Ahok ini mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisata Samudra yang dasarnya Ahok ini memberikan izin untuk membangun pulau reklamasi. Nah, setelah banyak pro kontra pembangunan pulau reklamasi ini pada era Gubernur Anies Baswedan pun dilakukan pencabutan izin pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 karena berdasarkan hasil verifikasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, banyak pengembang-pengembang yang nggak menjalankan proyek ini, tapi makanya proyek-proyek tersebut diberhentikan. Tapi udah ada 4 pulau yang dimana sudah dikerjakan oleh pengembangnya, yaitu Pulau C, D, G, N, yang dimana Anies memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. Nah, Anies juga berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 120 tahun 2018 tentang penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dalam pengelolaan tanah hasil reklamasi pantai utara. Jadi PT Jakpro ini juga memiliki hak untuk mengelola tanah reklamasi di Teluk Jakarta. Nah, Anies juga melakukan perubahan nama terhadap pulau C, D, dan G yang menjadi kawasan pantai kita, kawasan pantai maju, dan kawasan pantai bersama. Anies juga membuat suatu kelurahan baru untuk mencakup pulau-pulau ini yang diantaranya ada Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, dan ada Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kasus. Pembangunan proyek pulau reklamasi ini dapat menyebabkan beberapa dampak terhadap lingkungan. Kebanyakan itu dampak negatif. Yang pertama ada mengubah bentang asli pantai dan wilayah pesisir yang dapat berakibat kepada perubahan arus dan gelombang laut yang akan menjadi ancaman terhadap wilayah pesisir kota Jakarta. Dalam analisis ketata airan ini, penting untuk mensimulasikan berapa jarak minimal antara pulau buatan dan pulau asli agar tidak jadi perubahan. Nah, ini juga penting dilakukan untuk menjaga sirkulasi aliran tetap yang dapat menjaga ekologi laut dan menekan peningkatan sedimentasi antara pulau yang dibangun atau pulau buatan dengan pulau yang aslinya. Yang kedua adalah hilangnya potensi sumber daya hayati di pesisir. Hilangnya ini berupa ekosistem laut seperti ikan-ikan, terumbu karang, yang dimana itu memiliki fungsi ekologi yang penting bagi laut. Apabila ekosistem pesisir ini rusak, maka fungsi itu akan hilang
karena dialihfungsikan sebagai suatu daratan. Yang ketiga adalah perubahan dan perpindahan suplai sedimen yang sebelumnya tertampung pada wilayah reklamasi. Ya, ini disebabkan oleh pengerukan dan penimbunan pasir yang dalam proses pembangunan reklamasi pantai ini dapat menyebabkan perubahan arus laut yang akan mengubah suatu pola sedimentasi. Yang keempat, rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang yang akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan sumber daya ikan serta erosi pantai. Yang dimana keanekaragaman dari biota laut juga bisa dapat berkurang dengan dibangunnya proyek reklamasi itu. Nah, yang kelima adalah adanya pencemaran lingkungan pada saat pembangunan dan setelah pembangunan. Pada saat pembangunan ini, karena tanah reklamasi itu rentan terjadi suatu likuifasi pada saat gempa bumi dan memperkuat jumlah kerusakan terjadi pada infrastruktur. Proses pembangunan juga ini memberikan dampak buruk terhadap ekosistem dengan meninggalkan jejak karbon atau tumpahan-tumpahan tanah yang diangkut menggunakan kapal pengangkut. Nah, pada saat pulau reklamasi jadi juga menyebabkan suatu pencemaran lingkungan seperti banyaknya limbah-limbah dari sampah dari aktivitas manusia di pulau reklamasi itu, dan pencemaran lingkungan lainnya yang ada karena munculnya suatu pemukiman warga atau suatu daerah industri. Yang keenam adalah potensi kenaikan muka air di muara pantai Jakarta. Yang ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi banjirop di daerah Jakarta Utara. Karena apabila kita lihat kalau daerah reklamasi ini menjadi hilir dari 13 aliran sungai yang melewati Jakarta, yang dimana dengan adanya pulau reklamasi ini bisa mengganggu suatu alirannya karena terbentuk suatu proses sedimentasi, yang dimana hal ini juga sebenarnya menyebabkan peningkatan potensi banjirop. Yang ketujuh adalah penurunan kualitas air, karena selama konstruksi ini air bisa menjadi lebih keruh, yang dimana menyebabkan cahaya-cahaya matahari nggak bisa masuk ke dalam air yang menghambat pertumbuhan makhluk hidup di bawah air seperti plankton, ikan, tumbuhan hidup, dan lainnya. Yang terakhir adalah terganggunya aktivitas masyarakat pesisir karena daerah khususnya yang jadi nelayan, karena daerah perairan mereka yang bisa digunakan untuk menangkap ikan itu jadi daratan dan memaksa mereka untuk mencari mata pencarian yang lain. Nah, berdasarkan hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami kalau pembangunan reklamasi ini memiliki implikasi terhadap lingkungan yang sangat banyak, dan hal tersebut juga berbanding terbalik dengan tujuan dari SDGs yang ke-14 tentang ekosistem lautan dan melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan seperti di dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang tentang Kelautan terkait pelestarian ekosistem laut. Dalam proses pembangunannya, proyek pulau reklamasi ini terdapat beberapa masalah perizinan. Yang pertama adalah Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan izin pembangunan terlebih dahulu sebelum adanya Raperda reklamasi, yang dimana hal ini melanggar ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pembangunannya juga melanggar pasal 34 ayat 1 tentang Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimana pembangunannya harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar, memperhatikan dampak lingkungan, dan memiliki persyaratan teknis yang lengkap terkait pembangunannya. Selanjutnya, dalam pembangunan pulau reklamasi ini terdapat beberapa masalah terkait AMDAL dan perizinan lingkungan, yang dimana pada saat itu AMDAL dan izin lingkungannya itu ada yang beberapa belum lengkap atau bahkan ada yang belum ada, tapi proses pembangunannya sudah dilakukan. Nah, hal itu juga melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Jadi AMDAL ini baru dilengkapi setelah adanya respon dari masyarakat gitu. Selanjutnya, kurangnya partisipasi dari masyarakat pesisir atau masyarakat sekitar, ya, di mana dalam membangun suatu proyek yang besar dan
masyarakat secara luas ini harus mengedepankan prinsip inklusif, terbuka, dan transparan, yang dimana pada saat itu dalam pembentukan draft rancangan Raperda Pulau Reklamasi bersama DPRD ini dilakukan secara terburu-buru gitu, dan tidak mengikut sertakan beberapa pemangku kepentingan dan mengikut sertakan beberapa isu-isu politik atau isu lainnya yang dapat yang berhubungan dengan pembangunan pulau reklamasi ini. Nah, pada proses pembangunan ini juga terdapat gugatan di PT UN yang dilakukan oleh Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia yang menggugat Pemda DKI terkait penerbitan izin Pulau G dengan nomor perkara 193 GLH 2015 Petun Jakarta. Di tingkat pertama, Koalisi Nelayan ini dimenangkan oleh Majelis Hakim karena Pemda terbukti melakukan pelanggaran beberapa ketentuan dalam pembuatan izin, yang di salah satunya ada AMDAL dan izin lingkungan di situ. Nah, tapi pada saat Pemda melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tun, ini dimenangkan oleh PT Tun, upaya banding dari Pemda. Nah, pada saat Koalisi Nelayan ini melakukan kasasi di Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung ternyata juga menolak kasasi dari Koalisi Nelayan ini dan menerima putusan dari Pengadilan Tinggi Tun dan atau menerima permohonan banding dari Pemda DKI. Selanjutnya, dalam pembangunan pulau reklamasi terjadi suatu kasus korupsi yang menimpa beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dan beberapa pengembang dari PT-PT yang terlibat dalam pembangunan pulau reklamasi ini, yang dimana korupsi ini terkait Raperda, yang dimana Raperda Pulau Reklamasi, yang dimana ini merupakan hal yang esensial dalam pembangunan pulau reklamasi. Nah, apabila dilihat dari beberapa masalah tersebut, maka seharusnya pembangunan pulau reklamasi ini tidak memiliki suatu legitimasi hukum yang sah gitu loh. Tapi karena pada saat itu pembangunan sudah dilakukan, dan kalau misalnya dibatalkan juga rugi besar, khususnya Pemda DKI Jakarta, maka pada saat itu Pemda juga memilih untuk melanjutkan proses pembangunan pulau reklamasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pendapat pribadi saya terkait pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta ini. Yang pertama, pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta ini dapat dibilang tidak sesuai dan telah melanggar beberapa ketentuan undang-undang. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya dampak yang diakibatkan dari segi lingkungan dan beberapa permasalahan izin. Beberapa diantaranya adalah AMDAL dan izin lingkungan. Nah, selanjutnya adalah sekarang reklamasi ini sebagai suatu salah satu cara dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penambahan lahan. Selain di Jakarta sendiri itu proyek reklamasi ini dilakukan di Sulawesi seperti proyek CPI dan Pulau Lele, ada di Bali dengan reklamasi Teluk Benoa, dan di Kepulauan Riau dengan reklamasi Pulau Rempang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ini berambisi untuk menambah suatu kawasan yang dapat dijadikan suatu kawasan ekonomi, industri, pariwisata hingga pemukiman warga, yang dimana sebenarnya itu berorientasi kepada pengusaha, yang dimana pengusaha lebih dapat keuntungan dengan adanya proyek ini, sedangkan masyarakat dan lingkungan lebih dapat dampak buruknya dalam pembangunan pulau reklamasi ini. Itu pun yang saya bahas sebelumnya, analisis yang saya sampaikan sebelumnya itu hanya dari aspek lingkungan, belum dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang terdampak dengan adanya pulau reklamasi ini, yang dimana beberapa masyarakat juga kehilangan mata pencariannya dan gak dipastiin juga sama Pemda DKI Jakarta apabila pulau itu dibangun, ekonomi mereka bisa stabil atau bahkan meningkat, karena mereka juga harus berganti profesi kan. Selanjutnya adalah membangun, mungkin lebih ke
kedepannya gitu. Kedepannya pemerintah Indonesia dalam membangun atau melakukan proyek reklamasi ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, pembangunannya juga harus melibatkan warga-warga atau pemangku kepentingan yang ada agar pembangunan reklamasi selanjutnya dapat memiliki dampak baik dari segala aspek seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup. Dan manfaatnya juga dapat didapatkan lebih banyak daripada dampak buruk dari dibangunnya suatu pulau reklamasi di selanjutnya atau di masa depan, di masa yang akan datang. Oke. Begitulah atau demikianlah penjelasan saya terkait pulau reklamasi di Teluk Jakarta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.